Setelah Eren dan kawan-kawan berhasil menyerang distrik pengasingan dan berhasil menumbangkan kelima Titan Shifter Marley yaitu Warhammer Titan, Card Titan, Jauh Titan, Beast Titan, dan Armor Titan, akhirnya kita mengetahui cara pasukan pengintai kabur dari Liberio yaitu menggunakan sebuah pesawat. Di konten pembahasan kali ini saya hanya akan membahas chapter 105 saja. Oh iya, untuk kalian yang menanyakan kapan episode 8 rilis, episode 8 akan ditayangkan pada tanggal 1 Februari. Dan ada kabar bahagia bagi para fans penikmat anime Attack on Titan. Karena di platform Ikiyi akan menayangkan episode baru Attack on Titan The Final Season lebih cepat dari biasanya, yaitu jam 1 dini hari setiap hari Senin. Jadi kalian bisa menikmati AOT The Final Season lebih cepat dari biasanya. Dan seperti biasanya sebelum saya membahas manga chapter 105, saya memberikan peringatan bagi kalian yang tidak ingin terkena spoiler. Terutama bagi kalian yang hanya menonton versi animenya saja. Karena konten kali ini akan mengandung spoiler yang sangat parah. Bagi kalian yang memutuskan untuk lanjut menonton, saya ingatkan jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jika sudah mensubscribe, saya ucapkan terima kasih dan pembahasan chapter 105 kita mulai. Gaby yang emosinya bergejolak-jolak setelah mengalami kejadian yang menyedihkan, yaitu harus kehilangan rekannya Zofia dan Udo dan harus kehilangan paman penjaga gerbang, membuat Gaby sangat dendam kepada Eren Yeager. Gaby pun membawa sebuah senapan dan memburu para pasukan pengintai. Kemudian panel berpindah dengan Mikasa dan Eren yang baru saja tiba di pesawat. Setelah sebelumnya mereka berdua bertarung melawan Warhammer Titan dengan sangat sengit. Di sini kita bisa melihat raut wajah Eren dengan tatapan tajamnya, Mikasa dengan raut wajah sedihnya, sementara Armin dengan raut wajah yang sulit saya jelaskan. Eren yang baru saja tiba langsung diberikan sambutan kaki Kapten Levi. Sekilas adegan ini mengingatkan kita dengan scene di season 1 kemarin. Mikasa yang melihat bucinnya Eren ditendang merasa kesal. Akan tetapi mau bagaimana lagi, Mikasa menyadari jika Eren telah melakukan kesalahan fatal saat merebut kekuatan Warhammer Titan. Sehingga Mikasa tak bisa berbuat banyak saat itu dan hanya bisa memerhatikan. Kapten Levi kemudian mengatakan, "Seperti biasanya, kau selalu layak untuk dihajar." Lalu prajurit bawahan Kapten Levi menodongkan senjata kepada Eren dan menahan Eren saat itu. Untuk dua orang ini tampaknya member rekrutan baru karena dulu pasukan pengintai hanya tersisa 9 orang saja. Kemudian kita mengetahui jika surat yang dikirimkan Eren ditunjukkan kepada pasukan pengintai. Ini terbukti dari perkataan Eren yang mengatakan, "Tidak masalah, semuanya sama seperti yang kutulis di surat." Kemudian panel berpindah dengan pesawat pasukan pengintai yang ditembaki oleh para tentara Marleyan. Di sisi lain, Jan memerintahkan para pasukan segera mungkin untuk menaiki pesawat. Namun ada seorang rekrutan baru yang bernama Lobov akan mengatasi sisa tentara Marleyan yang menembaki pesawat mereka. Jan pun menuju pesawat dan disambut oleh Sasha dan Connie. Saat ini diketahui korban dari pasukan pengintai berjumlah 6 orang. Tetapi nyawa dari 6 orang ini tidak sebanding dengan kerusakan yang mereka lakukan di distrik pengasingan. Mereka pun merayakan kemenangan itu dengan sangat bergembira. Karena ini merupakan kemenangan besar mereka. Kemenangan pertama kerajaan Eldian baru. Karena semenjak Raja Palsu dijatuhkan, kini kerajaan Paradis dipimpin oleh Historia dan menjadi kerajaan New Eldian. Lalu panel berpindah dengan Gaby. Di sini Falco berusaha menghentikan Gaby. Padahal seharusnya Falco sudah paham perasaan Gaby saat ini. Bahwa Zofia mati tertimpa reruntuhan, Udo meninggal karena berusaha menyelamatkan Zofia dan harus berakhir mati karena terinjak-injak. Dan paman penjaga gerbang dibunuh oleh seorang wanita yang tak lain itu adalah Sasha. Setelah mendengar ucapan itu dari Gaby, Falco hanya bisa terdiam dan Falco menyadari bahwa ia tak bisa menghalangi Gaby yang ingin membalaskan dendamnya. Lobov yang belum naik pesawat melihat seorang anak-anak yang membawa senapan. Tanpa pikir panjang, Gaby langsung menembak Lobov dengan senapannya dan tembakan Gaby berhasil mengheadshot kepala Lobov. Jasad Lobov pun terjatuh dengan tali yang masih terhubung dengan badan pesawat. Kemudian tanpa pikir panjang, Gaby langsung menarik pelatuk dan di saat yang bersamaan Falco mengingat janjinya kepada Reynard untuk menyelamatkan Gaby dari masa depan kelam Eldian. Sehingga Falco juga ikut terbang menuju pesawat. Sesampainya di dalam pesawat, Gaby langsung berguling dan menembak Sasha. Tampaknya Gaby sengaja menembak Sasha di sini karena sebelumnya Gaby melihat bahwa Sasha adalah orang yang menembak paman penjaga gerbang.
Lalu kedua bocil ini diamankan oleh pasukan pengintai yang lain. Sementara luka pendarahan yang dialami Sasha berusaha dihentikan. Kita bisa melihat darah mengalir dari mulut Sasha. Lalu Floch yang menangani dua bocil ini mengancam akan melempar mereka berdua keluar. Namun Jan melarangnya karena dengan membunuh mereka tak akan membuat pembunuhan berhenti. Sementara di sisi lain, Peach yang terluka sudah mengingat siapa prajurit misterius yang menjebak dirinya dan Porco ke dalam lubang. Peach mengaku pernah melihat prajurit misterius itu 3 tahun yang lalu. Dia adalah seorang anggota pasukan pengintai yang dikirim setelah tim Rainer. Dan nama dari prajurit misterius ini adalah Yelena dan dia merupakan seorang penggemar berat Zeke. Lalu kedua bocil ini dibawa ke dalam sebuah ruangan. Dan orang yang mereka temui di sana sangat mengejutkan karena orang itu adalah Zeke yang masih hidup. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kenapa Zeke dan pasukan Marleyan bisa berada di dalam pesawat pasukan pengintai? Nampaknya 4 tahun terakhir banyak misteri-misteri yang belum kita bahas di dalam manganya. Kemudian secara tiba-tiba Connie datang membuka pintu dan mengatakan Sasha telah meninggal akibat pendarahan yang sangat parah. Lalu Eren menanyakan apa kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Sasha. Kata-kata terakhir Sasha adalah daging. Lalu Eren teringat ingatannya dulu saat Sasha menawarkan daging yang ia curi. Dan kita bisa melihat ekspresi kehilangan yang Eren alami saat itu. Dan chapter 105 pun berakhir sampai sini. Jadi di konten pembahasan manga selanjutnya akan saya lanjutkan dengan manga chapter 106. Dan agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini, saya ingatkan kembali jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Jadi segitu saja untuk pembahasan kali ini, saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya.